Nah ini Pak, biasanya orang mengatakan, terutama orang tua ini, apa yang diharapkan daripada dual track itu untuk anak-anaknya Pak? Iya, Kira-kira ini Pak, iya. hasilnya nanti kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di dalam acara podcast. Tepatnya adalah Smart Podcast, Sharing Inspiration and Sharing Information. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya, Kepala SMA Negeri 2 Sebulu, Fadil Zanur. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Fresh from open. Oh bukan, itu gue. Jadi ini beliau ini pertama kalinya datang ke sekolah, terutama di Smart Podcast di SMA Negeri 2 Sebulu. Yuk kita perkenalkan dulu, pejabat kita adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Apa kabar Pak Muhammad Kurniawan nih Pak? Iya. Saya hari ini bangga sekali. Kabar saya baik Pak. Baik Pak ya. Alhamdulillah saya diundang di podcast Smart Podcast Pak ya, SMA 2 Sebulu, Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Gimana Pak, mungkin bisa diperkenalkan Pak? Mungkin tidak semua tahu bahwa kita punya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Masih tidak ganteng, fresh dan smart seperti podcastnya Smart Podcast. Iya, silakan iya. Pak. Terima kasih Pak Padi, ya rekan-rekan semua penyimak Smart Podcast. Ya, nama saya Muhammad Kurniawan sebagaimana sudah dikenalkan oleh Pak Padi tadi. Ya, saya alhamdulillah kebetulan baru sekitar lebih kurang 3 bulan atau tepatnya 5 Agustus tahun 2022 ini dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pengalaman yang itu akan menjadi pengalaman saya yang paling menegangkan di sini. Menegangkan. Di Dinas Pendidikan terlihat menegangkan karena ya saya akan banyak di sini hal-hal yang akan saya kembangkan karena ini menyangkut baik SDM juga, SDM yang paling banyak di Dinas Pendidikan. Iya, banyak. Ya kita akan meningkatkan potensinya, baik itu dalam hal meningkatkan beasiswanya untuk tadi bisa mengembangkan kepada siswa-siswanya. Luar biasa. Iya. Gimana rasanya Pak setelah beberapa bulan bekerja menjadi orang nomor 1 di pendidikan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur? Apa rasanya Pak? Masih enak tidur atau santai? Itu ya betul itu pengalaman yang membedakan saya sebelum jabatan sebelumnya. Ya di sini ya butuh ya tadi tambahan ekstra tenaga ya. Makanya saya banyak di vitamin tadi menambah tadi ya. Mudah-mudahan vitamin itu membantu saya untuk tetap fit. Karena kalau kita lihat tugas-tugasnya, apalagi mendekati tahun anggaran tahun anggaran 2022 ini ya diturunkan keempat, di mana ya beban tugas itu banyak, baik itu di PPTK, KP maupun di dinas sendiri. Ya mudah-mudahan ini dapat kita jalankan ya, apalagi kita dinas pendidikan dengan anggaran yang lumayan besar anggaran besar ya, kita perlu ekstra juga untuk mengendalikan itu. Yang penting ya pengendalian kita amankan dulu. Iya. Jadi yang jelas nanti tetap dijaga kesehatan Pak. Betul Karena ini rutinitas Bapak yang luar biasa, mungkin dalam satu hari 24 jam itu mungkin nggak ada cukupan untuk menyelesaikan pekerjaan. Iya. Banyak kita mesti bekerja smart, pintar dan pandai untuk membagi itu ke masing-masing bidang, karena bidang itu yang menjalankan kita menurut kebijakan untuk bisa diimplementasikan di bidang-bidang. Alhamdulillah, luar biasa ini, makanya dijaga kesehatan walaupun sedang sibuk. Apalagi Pak Kadis kita ini, Pak Muhammad Kurniawan, luar biasa. Banyak yang harus diselesaikan, tapi tetap menjaga stamina dan kesehatan. Ini Pak, yang kedua ini kira-kira program unggulan ke depannya apa Pak? Bapak punya mungkin ke depannya kita harus bagaimana, pendidikan dibawa kemana, mungkin ada hal-hal atau treatment tertentu untuk dinas pendidikan ke depan untuk programnya. Ya, sesuai dengan nama kita Dinas Pendidikan, yang penting masuk
yang jadi prioritas kita yang awalnya gimana untuk meningkatkan pendidikan. Nah, itu yang program yang sedang berjalan, yang sudah kita kembangkan, yaitu dual track. Ya, itu tetap kuat Dual track strategi kuat, ya. peningkatan kapasitas siswa melalui kurikulum dual track. Alhamdulillah ini ya, insya Allah tanggal 24 Oktober tahun 2022 itu akan kita launching sekolah dua tracknya, dan untuk launchingnya alhamdulillah ini ya. kebetulan di tempatnya Pak Fadli ini. Di mana itu? Ya, di SMA Negeri 2 10. Jadi Dalu. Ya, Semandalu. Jadi jangan lupa para Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua dimanapun berada, khususnya di Kalimantan Timur, jangan lupa nanti tanggal 24 Oktober di hari Senin, tepatnya nanti jam 9, tepatnya di SMA Negeri 2 10, akan ada launching atau peresmian program dual track. Jadi semua silahkan datang, mari sama-sama kita dukung program Pak Kadis, terutama untuk kemajuan Dinas Pendidikan dan Pendidikan di Kalimantan Timur umumnya, supaya kita selalu menjadi Kaltim yang bertolak. Itu ya. Mungkin sedikit Pak, dual track itu kira-kira apa tuh Pak? Ya, bocorannya Pak? Pak pendengar podcast Smart SMA ini SMA 2 10 ya. Kalau kita filosofi dari kurikulum dual track itu ya, kita ini ada satu inovasi strategis loh, ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, ya, di mana kita melakukan pengayaan dan peningkatan kapasitas siswa, ya, dalam proses belajar mengajar, ya, beriringan dengan peningkatan keterampilan siswa. Wah. Itu bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Tapi ada hal yang spesifik di sini, yaitu kita melihat kearifan lokalnya, di mana kearifan di SMA-nya dan potensi sekolahnya. Itu potensi sekolah yang penting dan kearifan lokalnya. Betul. Jadi ada hal kata kuncinya pengayaan, pendidikan kapasitas, keunggulan sekolahnya dan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah. Itu jadi 4 kunci dari kurikulum dual track ini, Pak Fadli. Oke, ini luar biasa, ini sangat bagus sekali. Nah ini Pak, biasanya orang mengatakan, terutama orang tuanya, apa yang diharapkan daripada dual track itu untuk anak-anaknya Pak? Iya. Kira-kira ini Pak, Iya. hasilnya nanti kira-kira gimana? Di sini kan kalau kita bicara dual track ini, tadi kunci tadi pengayaan dan peningkatan kapasitas. Ya, kita harapkan ini yang program pertama kita laksanakan di jangka pendek ini untuk SMA. Nah, di mana ada pengayaan siswa SMA itu dengan keterampilan, sehingga mereka punya nanti tumbuh jiwa kewirausahaan, kewirausahaannya, sehingga pada saat dia misalnya ada pada saat dia akan meneruskan ke perguruan tinggi atau tidak, nanti dia sudah dibekalkan dengan satu keterampilan untuk bisa mandiri. Itu yang penting, mandiri. Nah, kedua tadi mengurangi mudah-mudahan mereka jadi wira swasta atau bekerja, sehingga ya mengurangi pengangguran. Itu menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, visi dan misi Pak Gubernur. Iya, alhamdulillah. Nah ini luar biasa sekali, sebuah inovasi dari beliau, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Ada namanya program dual track, yang bagaimana menyiapkan untuk pertama SMA dulu. Jadi SMK nanti juga ada, SLB juga ada, tapi secara bertahap Pak. Jadi untuk yang pertama fokusnya jangka pendeknya adalah untuk SMA dulu. Jadi sehingga nanti anak-anak diharapkan mereka punya bakat minat juga tersalur, mereka punya kepercayaan diri karena mereka dipersiapkan dengan keterampilan sehingga mereka bisa mandiri dan bisa berwirausaha. Dan ingat, tidak menyanyi SMK Pak ya? Tidak, itu pentingnya ini. Tidak meng-SMA-kan SMK. Betul sekali. Tidak meng-SMK-kan SMA. Itu intinya, kebalikannya. Ya, intinya ada hal yang spesifik ya masing-masing sekolah menengah. Kalau di SMA kita akan meningkatkan kapasitas life skill-nya. Life skill itu yang penting Pak. Betul. Ya. Kalau SMK nanti ya kita tingkatkan dengan soft skill-nya. Kalau data di kita ya, data yang ada di Dinas Pendidikan yang kita olah itu ya kebanyakan juga di SMK melanjutkan perguruan tinggi. Betul, nah, supaya mereka bisa bersaing dengan teman-teman yang di SMA yang memang ditunjukkan untuk perguruan tinggi, maka kita akan kedepannya kita tingkatkan soft skill-nya untuk SMK. Kalau untuk SMA ya memang
kalau tujuan SMA ya untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Tapi tidak ada juga sebagian kecil yang memang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang melanjutkan perguruan tinggi, kita berbekali dengan pengayaan tadi dan sifatnya life skill yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kedua nanti mandiri. Nah, itu yang penting. Selanjutnya ya bekal mereka untuk bisa survive. Iya. Nah, ini jadi sangat luar biasa kali program ini. Ini sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Isran dan Pak Hadi Mulyadi, yang jelas nanti Kalimantan Timur menjadi Kalimantan Timur yang berdaulat, berdaulat, sehingga pendidikan itu akan merata. Semua pendidikan itu ada pemerataannya, seluruh Kalimantan Timur bisa maju bersama, hebat semua. Ada hal yang lebih spesifik Pak Fadli ya, di mana kita Gubernur Water ini kita tempatkan di daerah yang 3T, terjauh, terluar dan terpencil, sehingga nanti tadi tumbuh kewirausahaan ini anak yang dengan potensi masing-masing. Saya punya slogan loh. Wah, apa slogannya nih? Nah, ini nih, dua track ya. Slogan dua track itu yaitu pemimpin, pemikir, dan prestasi. Nah, itu. Berarti sekali lagi ini rasanya ada tetap kuat Pak ya? Tetap kuat. Berarti dua track tetap kuat, pemimpin, pemikir, dan prestasi. Nah, itu. Dilihat ya, nanti diikutin khususnya yang dual track ataupun nanti yang secara mandiri ataupun dengan bantuan. Nanti kita punya slogannya, kata Pak Kadis. Iya, betul. Ketika Pak Kadis bilang dua track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Wih, tepuk tangan dulu. Makanya sobat-sobat, sahabat Smart Podcast, Mandalu Smart, rugi kalau nggak datang pada tanggal 24 Oktober hari Senin nanti di SMA Negeri 2 Ayo datang, nanti banyak hiburan, akan banyak juga bazar, kemudian unjuk keterampilan, produk-produk yang ada dari berbagai sekolah. Silahkan kita sharing inspiration seperti ini, dan information juga tentang yang namanya dual track. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak Kadis, kira-kira pesan untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman yang di sekolah, guru, kepala sekolah, tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikannya juga tetap semangat. Mungkin kira-kira pesan-pesan penting. Iya, yang penting bagi kita semua ya, kita sudah melalui satu pandemi COVID ya, di mana kita sudah lost learning, di mana pembelajaran kita sudah sedikit menurun, tapi tetap semangat dengan kondisi sekarang ya. Saya harapkan baik itu pendidik, tenaga pendidikan maupun siswa tetap optimis, tetap semangat untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, karena Bapak Ibu sekalian ujung tombak untuk meningkatkan potensi-potensi anak, apalagi dengan implementasi kurikulum Merdeka, di mana kebebasan untuk meningkatkan minat bakat siswa itu menjadi hal yang mutlak. Jadi Bapak Ibu yang mendorong minat bakat siswa di sini, ini satu minat bakat ini contohnya Smart Podcast, tadi sharing information, sharing informasi, sharing inspiration itu memberikan inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan yang ada potensi siswa yang ada. Kedua tadi memberikan informasi yang bukan hoax ya. Iya, betul. Iya, yang valid, yang terukur ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif gitu. Alhamdulillah. Saya salut dengan beliau ini. Baru 3 bulan di Dinas Pendidikan, yang basicnya bukan pendidikan, tapi alhamdulillah sudah banyak menguasai tentang pendidikan. Tepuk tangan dulu guys, luar biasa ini. Mudah-mudahan Pak tetap selalu sehat. Terima kasih Pak Fadli. Dan kemudian jangan lupakan kami Pak Guru dan tenaga kependidikan ini Pak. Siap. Mudah-mudahan dengan Bapak menjadi orang nomor 1 di pendidikan akan tambah amin, bagus ke depannya, tambah maju, sehingga kita bisa bersaing dengan provinsi-provinsi Kalimantan, selain Kalimantan Timur di Jawa nanti. Iya. Satu informasi lagi itu satu lagi kita salah satu daerah yang sudah menyatu kesiapan untuk menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, di mana kita juga sudah menyusun kurikulum buatan Kumulok itu hal yang saya banggakan sekali dari teman-teman yang ada, guru-guru yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Mereka sudah menyusun kurikulum muatan lokal yang
memakai implementasi kurikulum Merdeka itu bukan main hebatnya. Mungkin hanya satu-satunya yang sudah melakukan ini hanya di Kalimantan Timur. Betul. Kurikulum muatan lokal. Ya Ya kan. Luar biasa sekali Pak. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Amin. Dan tetap semangat, jangan menyerah. Karena di Kalimantan Timur ini luas Pak. Betul. Setiap daerah mempunyai ciri khas dan karakter masing-masing. Dan akses jalannya juga berbeda-beda. Iya, saya di tadi ya, Pak Fadli saya di sini ada melihatin daratan, sungai kali ya. Iya. Dan melihat batu bara juga banyak. Betul. Kayak kita dengan mas hitam kita. Iya. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya datang ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti ini bukan pertama kali dan terakhir. Siap. Mudah-mudahan tetap ada terus, dan mohon bimbingannya kami, saran-saran dan masukannya bukan hanya di sekolah kami saja, mungkin sekolah-sekolah lain khususnya di Kutai Kartanegara ataupun di daerah-daerah lainnya dan umumnya di Kalimantan Timur, sehingga pendidikan ini memang berdaulat untuk semuanya. Betul. Kaltim untuk Kaltim untuk Kaltim untuk Indonesia. Kaltim yang berdaulat. Sekali lagi guys, tepuk tangan luar biasa. Sebelum kita tutup, ya kita ulang lagi. Ya, Slogan kita. 2 track tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik Pak, terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak tetap semangat untuk memajukan pendidikan di Kalimantan Timur. Para sahabat, sohib, friends, guys, dimanapun kalian berada, inilah akhir daripada dialog kita, pembicaraan kita. Sebenarnya pengen lama-lama, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi pertama untuk selamanya. Terima kasih dari kami, dari Smart Podcast, sharing information and sharing inspiration. Terima kasih banyak. Kami Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Smart. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.